Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada hari ini kami bisa hadir kembali, bisa kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Suasana di sore hari ya, menjelang gelap atau menjelang malam ya Sobat Virtual Lovers. Tepatnya berada di Ubud. Sambil jalan-jalan melihat situasi yang ada di Ubud, ramai sekali. Kami juga ingin menyampaikan berita-berita terbaru yang ada di seputar Bali khususnya, yang mana baru-baru ini terdengar kabar bahwasanya Gubernur Bali Iwayan Koster dengan tegas kembali menolak kedatangan kontingen atlet Israel yang akan bertanding dalam ANOC World Beach Games di Bali, yang mana sebelumnya Iwayan Koster telah menyuarakan hal yang sama, menolak timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 pada waktu yang lalu. Menurut Koster, penolakan terhadap kedatangan atlet Israel dalam ANOC World Beach Games sudah sesuai dengan Permenlu nomor 3 tahun 2019. Koster mengusulkan penyelenggara kegiatan olahraga ini tetap bisa digelar di Bali tanpa mengikut sertakan kontingen Israel. Menanggapi penolakan atlet Israel dalam World Beach Games, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan mendiskusikannya dengan Iwayan Koster dan Kemlu pada waktu dekat ini. Baik, sambil kita saksikan suasana malam hari di Ubud, Bali, sangat indah sekali Sobat Virtual Lovers. Bisa lihat bangunan Puri Agung di malam hari terlihat sangat-sangat indah sekali dengan lampu-lampu hiasnya. Dan di sana terlihat pasar Ubud juga terlihat cukup mewah, cukup megah sekali. Ditambah lagi dengan lampu-lampu yang menyinarinya. Suasana malam yang terasa semakin hidup di Ubud, Bali. Baik, kembali kita bercerita mengenai rentetan peristiwa dari Piala Dunia U20, World Beach Games di Bali hingga Menpora, yang mana Menpora baru saja diresmikan atau baru saja dilantik ya Sobat Virtual Lovers. Menpora baru Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Dito Aryo Tejo. Beberapa waktu yang lalu kami juga melihat bahwasanya beliau menghadiri undangan acara podcast yang diselenggarakan oleh Deddy Corbuzier atau biasa disebut Master Pesulap ya Sobat Virtual Lovers. Menpora Dito Aryo Tejo disambut hangat oleh Deddy Corbuzier jika kami melihat di acara podcast tersebut. Keduanya tampak begitu akrab dan berbincang mengenai seputar kepemudaan dan keolahragaan. Bahkan dalam podcastnya tersebut, Deddy Corbuzier pun sepakat dan setuju mendukung apa yang dipikirkan oleh Menpora saat ini. Menpora Dito sebelumnya memang terus tancap gas untuk merealisasi arahan Presiden Joko Widodo setelah ditunjuk sebagai Menpora
Sedikitnya ada 3 arahan kepala negara kepada Menpora Dito. Arahan Presiden yang pertama adalah bagaimana Menpora Dito untuk menyiapkan tim Indonesia pada ajang olahraga SEA Games dan ASEAN Games dengan efisien, sehingga cabang olahraga yang disiapkan harus bisa maksimal untuk mendapatkan medali emas sebanyak-banyaknya. Kedua, Presiden ingin agar liga-liga olahraga secara masif digalakkan di level pendidikan sekolah dan kuliah. Kemudian ketiga adalah Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia semakin maju dan makin established. Lebih lanjut lagi, pada sektor kepemudaan, Presiden ingin agar pengembangan pemuda diarahkan ke kewirausahaan dan profesionalitas dengan capaian indeks pembangunan pemuda yang naik. Di samping itu, Menpora Dito juga akan segera menyiapkan pelaksanaan ajang-ajang olahraga internasional. Ajang tersebut antara lain Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 di Jakarta dan World Beach Game di Bali. Baik, kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di Ubud malam hari. Beginilah suasana malam yang ada di Ubud ya Sobat Vito Lovers. Dan di hadapan kami saat ini terlihat pasar tematik Ubud. Malam hari terlihat cukup megah sekali, cukup mewah sekali bangunannya, dengan tiang-tiang yang menjulang tinggi, lalu dengan lampu-lampu yang menyinari di sekitar sekeliling dari pasar Ubud. Kembali kami informasikan bahwasanya pasar tematik Ubud beberapa waktu yang lalu telah diresmikan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Djokorda Oka Artadana Sukawati dan Bupati Gianyar Imade Mahayastra. Di hadapan kami saat ini terlihat sangat cantik sekali, sangat indah sekali monumen patung Djokorda Gede Agung Sukawati yang tepat berada di depan pasar tematik Ubud. Beliau adalah salah satu pelopor atau perintis pariwisata berbasis budaya di Ubud khususnya. Diharapkan dengan adanya patung tersebut bisa membangkitkan semangat generasi muda untuk menjaga warisan budaya-budaya leluhur yang ada di Bali. Baik, bagi Sobat Vito Lovers yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi Sobat Vito Lovers yang sudah setia menyaksikan video kami dari awal tadi hingga kini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan pastinya bisa menghibur Sobat Vito Lovers semuanya. Baik, kembali lagi sambil kami bercerita mengenai Menpora baru, sosok Menpora muda, yang mana Dito Aryo Tejo merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga termuda ketiga dalam sejarah Indonesia setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dito terpilih atau dipilih oleh Jokowi menggantikan peran Menpora sebelumnya, yaitu Zainuddin Amali yang mundur sebagai Menpora definitif. Penunjukan Dito Aryo Tejo juga membuat pria bernama lengkap Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo itu menjadi Menteri Termuda dalam kabinet kali ini. Dito menyadari usia muda membuatnya diragukan sebagai Menpora. Namun, mantan Chairman Rans Sport itu siap bekerja keras untuk menjawab keraguan tersebut.
Ia pun juga menunjukkan sikap bijak dengan meminta bimbingan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk Zainuddin Amali dalam membangun olahraga Indonesia. Bicara ragu pasti ada, namun bila melihat latar belakang Dito di dunia olahraga, sedikit banyak memupuskan kekhawatiran tersebut. Dito bukanlah orang baru dalam dunia olahraga. Ia pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau disingkat ISSI Provinsi DKI Jakarta periode 2015 hingga 2019. Kemudian berlanjut menjadi Ketua Dewan Penasihat ISSI DKI periode 2019 hingga 2023 yang dipimpin oleh Novian Herbowo. Selain itu, Dito juga mencatat sebagai Dewan Penasihat Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PB Perbasi periode masa bakti 2019 hingga 2023. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang didapatkan olehnya. Tentu dengan latar belakang tersebut, masyarakat Indonesia menaruh asa kepada Dito sebagai Menpora. Hal itu pula yang diungkapkan para pemangku kepentingan dalam dunia olahraga. Begitu banyak yang menaruh kepercayaan kepada Dito untuk bisa membawa olahraga Indonesia menjadi lebih baik. Tak hanya di awal, semangat yang ditunjukkan Dito semoga bisa terus berlanjut hingga akhir masa jabatan dan seterusnya. Ingat kata Bung Karno, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Baik Sobat Vito Lovers, sekian dulu video kami pada malam hari ini. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga segala apa yang kami sampaikan ataupun apa yang kami tayangkan bisa memberikan manfaat dan pastinya bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.